Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Gimana puasanya? Sudahkah Anda berbuka dengan yang sadis? Maksud saya yang manis. Kembali lagi bersama saya Tobi, yang tentunya kali ini akan membawakan film brutal sekaligus beradrenalin berjudul Universal Soldier: Day of Reckoning yang dirilis pada tahun 2012. Dibintangi oleh Mamang Yuri Boyka alias Scott Adkins yang baru-baru ini ikut berperan penting dalam film John Wick Chapter 4. Pasti kalian juga nungguin filmnya kan? Tunggu aja ya. Film yang dipenuhi dengan adegan brutal, sadis, dan berdarah-darah ini mengisahkan tentang pembalasan dendam seorang mantan tentara pasukan khusus yang harus menyaksikan istri serta anaknya dibantai tepat di hadapannya. Apakah ia bisa membalaskan kematian orang-orang yang ia cintai, ataukah hanya akan menyusul mereka ke alam baka? Dia brutal, lawannya juga tidak kalah brutal. Terus gimana? Ya jelas baku hantamnya tidak main-main. Sampai-sampai editor kewalahan menangani potensi dolar kuningnya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Prajurit Universal, Hari Perhitungan. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang mantan pasukan khusus yang sekarang sudah hidup damai bersama anak dan istrinya. Pria itu bernama John, ia tinggal bersama istri dan anaknya yang lucu nan mungil. Pada suatu malam, John terbangun karena ia mendengar panggilan anaknya yang berasal dari lantai bawah. Here we go. John yang sudah memohon ampun berkali-kali tidak dipedulikan oleh perampok yang sedang menyandera anak dan istrinya. Berdasarkan pemberitahuan dokter, John ternyata sudah tertidur dalam keadaan koma selama 6 bulan semenjak ia mengalami perampokan. John bangun dengan banyak tanda tanya di kepalanya. Seorang agen yang bernama Gorman mendatanginya untuk diperlihatkan sebuah foto. Daughter didn't survive the attack. Memory loss is to be expected. Have you ever seen this man? Foto itu menunjukkan wajah dan postur orang yang sama dengan pemimpin kawanan perampok yang membunuh anak istrinya. John kemudian diberitahu bahwa orang itu bernama Samidi. Ia adalah ex pasukan khusus pemerintahan yang sekarang sedang dicari oleh kedutaan Amerika karena Samidi melakukan hal-hal pemberontakan yang bersifat sangat brutal. Sehabis memberitahu semua hal itu, dokter meminta agar agen Gorman tidak terlalu banyak bicara pada John karena ia baru saja pulih dari masa komanya. Dan sebelum ia pergi, Gorman memberikan kartu namanya kepada John. Beberapa hari kemudian, John sudah diperbolehkan untuk pulang. Sebelum John dipulangkan ke rumahnya, dokter memberikannya sebuah gelang milik anak John agar bisa ia jadikan kenang-kenangan. John yang pulang ke rumahnya mendapati rumah itu sangat kosong dan hampa, layaknya keadaan hatinya yang harus menerima bahwa ia sekarang hanya tinggal seorang diri. Beberapa kali bayang-bayang trauma masih menghantui dirinya. There's monsters in the house.
Di sebuah klub malam, terlihat seorang tukang pipa yang memeriksa satu demi satu kamar yang ada. Alih-alih memperbaiki pipa bangunan itu, sang tukang pipa malah membunuh semua orang yang berada di situ dengan sangat brutal. Ia bertemu dengan sesosok orang yang ternyata adalah Samidi. Tukang pipa itu mencoba melawan Samidi sampai akhirnya Samidi bisa melepaskan chip yang ada pada leher si tukang pipa itu. You will serve him. This moment on, you're no longer slave. Moment on, your mind is your own, Juice. Your oppressors. Setelah chip itu berhasil dikeluarkan, tukang pipa mendadak jadi bengong layaknya boneka yang menunggu untuk dikendalikan. Sehabis itu, kita kembali diperlihatkan dengan keadaan John yang sekarang. Ia tak kunjung selesai meratapi nasibnya. Ternyata, selain merasakan duka yang sangat mendalam, John juga tidak bisa mengingat siapa identitas dirinya yang sebenarnya, alias hilang ingatan, alias plonga-plongo. John kemudian mendapat telepon dari seseorang yang mengaku sebagai teman lamanya. Temannya itu memberitahu bahwa ia sedang membutuhkan pertolongan John di saat itu juga. Karena penasaran, John langsung bergegas pergi ke alamat yang diberikan oleh temannya itu. Tanpa diduga, sesampainya ia di sana, yang ia temukan hanyalah jejak darah yang mengarah ke suatu kamar. Dan ternyata melihat bahwa temannya ternyata sudah tidak bernyawa, John mengambil beberapa bukti yang bisa ia jadikan petunjuk. Barang-barang itu berupa tanda masuk ke sebuah klub malam dan juga ada sebuah alat perekam suara. John memutuskan untuk pergi ke klub malam itu untuk mencari petunjuk mengenai ingatannya yang hilang. Di perjalanan, John mendengar isi dari perekam suara yang ia ambil. Perekam suara itu ternyata berisi informasi tentang laporan eksperimen manusia super yang dijadikan pasukan khusus. Sesampainya ia di klub, John bertemu dengan seorang penari tiang yang bernama Sarah. Ini yang naskahnya kocak banget dah, penari tiang dong. Ternyata Sarah sudah mengetahui kedatangan John, sehingga ia tampak menghindarinya. John yang merasa Sarah mengetahui sesuatu tentang dirinya, memutuskan untuk menculik Sarah agar ia mau buka mulut. Belum selesai Sarah menceritakan apa yang ia ketahui tentang John, tiba-tiba sang tukang pipa muncul dari belakang untuk membunuh mereka berdua. Terjadi pertarungan yang brutal dan sangat beradrenalin. Kita diperlihatkan dengan aksi John yang ternyata masih pandai berkelahi walaupun baru saja koma selama 6 bulan. Di pertarungan ini, 2 jari tangan John terpaksa harus terpotong. Tapi untungnya, John dapat membalaskan perbuatan keji itu dengan cara memotong kaki dari sang tukang pipa. Akhirnya, John pun berhasil mendapatkan celah untuk kabur bersama Sarah. Scene berikutnya menunjukkan si tukang pipa yang sudah berada di sebuah markas yang ternyata adalah markas dari Samidi. Di markas itu, kita dapat melihat banyak sekali tentara yang sudah dikumpulkan oleh Samidi. Samidi lalu berdiri di depan mereka semua dan berpidato mengenai apa arti dari kebebasan yang sebenarnya. He is the inspiration. He's the light.
accept our servitude. We live among them like ghosts, biding our time. Di sebuah motel, Sarah akhirnya mau buka mulut untuk menceritakan apa yang ia ketahui tentang John. Sarah mengatakan kalau ternyata John adalah seorang supir pengangkut barang yang dulunya sering datang ke klub malam tempat Sarah bekerja. Mereka berdua juga ternyata pernah memulai sebuah hubungan, tapi sayangnya hubungan itu harus kandas karena Sarah takut melihat tingkah John yang sangat brutal saat ia melihat John memukul orang lain. Mendengar hal itu, John menjadi sangat bingung karena semua yang dikatakan Sarah tidak ada dalam ingatannya. Tak berselang lama, bayangan dari trauma John kembali muncul. Dan saat John kembali tersadar, ia memutuskan untuk menghubungi Agent Gorman memakai kartu nama yang pernah ia berikan kepadanya. Agent Gorman pun datang untuk menemui John. Ia membeberkan informasi mengenai siapa sebenarnya identitas dari Samidi. Dan ternyata dalam kurun waktu 3 tahun belakangan, banyak agen pemerintahan yang ditangkap oleh Samidi untuk dicuci otak sehingga mereka bisa mematuhi semua perintah Samidi. Agent Gorman juga menyarankan agar John pergi ke tempat kerjanya yang dulu untuk mencari tahu tentang ingatannya yang hilang. Keesokan harinya, John dan Sarah pergi ke tempat kerja John yang dulu. Sesampainya mereka di sana, John langsung dituntun oleh para pekerja lain untuk bertemu dengan bos mereka. Orang itu ternyata salah satu dari mafia yang menguasai kota. Dan kita juga diberitahu bahwa ternyata barang yang selama ini John angkut bukanlah sekedar barang biasa. When he's most dangerous. I never did, John. Mengetahui bahwa John menderita hilang ingatan, bos mafia itu kemudian memberitai kalau John akan terkejut jika mengetahui identitasnya yang dulu. Tanpa banyak bicara, bos mafia memperlihatkan sebuah video rekaman yang sepertinya kita semua sudah familiar dengan rekaman itu. Ya, benar. Rekaman yang diperlihatkan kepada John adalah rekaman CCTV milik kamar temannya sebelum ia ditemukan tewas oleh John. Saat itu kita bisa melihat dengan jelas siapa sosok yang menghabisi teman John itu. Dan ketika ia membalikkan badannya ke arah CCTV, sosok itu ternyata... Setelah John menyaksikan rekaman itu, semua hal menjadi terasa sangat janggal. Jangankan John, kita pun berhasil dibuat pusing dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bos mafia itu lalu menyarankan agar John pergi ke suatu alamat yang dulunya ia tinggali. Dan tanpa menunggu lama, John dan Sarah pun bergegas pergi. Kembali terjadi baku hantam antara John dan si tukang pipa. Kali ini John terlihat lebih brutal dari sebelumnya. Pelan-pelan ia mulai teringat seberapa buasnya ia dulu. Setelah menghabisi si tukang pipa, John dan Sarah membajak sebuah mobil, lalu dengan cepat meninggalkan tempat itu. Di sela-sela perjalanan, mereka mampir untuk mengobati luka-luka John.
Saat itu juga John sadar bahwa ternyata ia bukanlah manusia biasa karena semua luka yang ia terima sudah sembuh layaknya tidak pernah terjadi apa-apa. Di sini kita dapat mengetahui kalau John ternyata adalah salah satu eksperimen dari pemerintah. Sesampainya mereka di alamat yang diberikan oleh bos mafia, kita akan kembali dibuat terkejut karena yang mereka dapati di sana adalah diri John yang lain. Ternyata, selain mengetahui bahwa ia mempunyai kekuatan yang lebih dari manusia biasa, John juga mempunyai kloningan yang menyerupai dirinya. Semua akhirnya menjadi masuk akal bagi John dan Sarah, karena selama ini orang yang bernama Sarah sebelumnya ternyata adalah kloningan John. Kloningan John kemudian menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Terkuak bahwa John hanyalah boneka milik pemerintah. Mereka dibuat dan diberi tugas oleh pemerintah untuk menghabisi Samidi dan kawanannya. Karena usut punya usut, Samidi berhasil mencuri mesin yang dipakai untuk mengkloning manusia berkekuatan super. Kloningan John juga kembali menjelaskan kalau chip pelacak dirinya sudah dilepaskan oleh Samidi. Karena itulah pemerintah tidak dapat mendeteksi keberadaannya lagi. Tapi dari saat itu juga kloningan John menjadi bawahan Samidi sampai akhirnya ia merasa Samidi tidak jauh berbeda dengan pihak pemerintahan. Sehabis menjelaskan semua itu, kloningan John tiba-tiba bertingkah sangat aneh, sehingga ia seperti ingin membunuh Sarah. Melihat hal itu, John tidak punya pilihan lain selain sebelum mati, kloningan John memberikan titik koordinat markas Samidi kepada John. Setelah itu, John meminta Sarah untuk mengeluarkan chip pelacak pemerintah yang ternyata berada di dalam lehernya. Take it out. Usai melakukan itu, John meminta Sarah untuk pergi dan bersembunyi. Karena ia sadar kalau Sarah hanya akan berada dalam bahaya jika mengikuti dirinya. Di markas Samidi, John memutuskan untuk datang seolah-olah ia menyerahkan dirinya sendiri. Dan di luar dugaan, ternyata para pasukan Samidi menyambut kedatangan John dengan gencatan senjata. Mereka tidak mengancam ataupun melukai John. Semua pasukan Samidi malah membukakan jalan untuk John agar ia dapat bertemu dengan dokter mereka. Saat itu Samidi juga sudah paham bahwa apa yang John cari sebenarnya bukanlah dendam, tapi kebenaran. Dokter yang ada di markas Samidi kemudian memberitahu bahwa semua ingatan tentang pembunuhan istri dan anaknya ternyata adalah ingatan buatan agar John terdorong untuk membalaskan dendam pada sosok Samidi. Dokter pun menyarankan John untuk menghapus ingatannya itu, karena ingatan itu adalah cikal bakal dari trauma John yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Dikala hatinya yang masih bimbang, John kemudian dengan pasrah menjalankan operasi penghapusan ingatannya. Selama proses operasi, John diperlihatkan dengan sayup-sayup memori bahagia yang ia rasakan bersama istri dan anaknya. Walaupun ia tahu semua itu hanyalah kebohongan, tapi untuk sesaat John merasa sangat bahagia. Karena itulah, John pun memutuskan untuk membatalkan keinginannya menghapus ingatan. Great, John. Setelah menolak proses penghapusan ingatan, John mengamuk bagaikan harimau yang baru saja menemukan mangsanya. John lalu bangkit untuk menghabisi semua tentara Samidi seorang diri.
Disinilah puncak dari kebrutalan John yang sebenarnya, menunjukkan kalau ia adalah prajurit khusus yang diciptakan untuk membunuh banyak orang walaupun hanya bermodalkan tangan kosong. Refleks tubuh John begitu tepat memprediksi semua serangan yang mengarah padanya. Dan setelah menghabisi semua prajurit Samidi, tibalah saat di mana amukan John akan berhadapan dengan kloningan Samidi. Kita kemudian mengetahui bahwa ternyata Samidi juga sudah melakukan operasi yang sama seperti John, agar tubuhnya bisa mendapatkan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Pertarungan mereka berlangsung sangat intens dan brutal, karena bukan hanya persoalan pukul-memukul, mereka juga memperlihatkan beberapa gerakan bela diri yang mereka kuasai. Setelah kloningannya mati, barulah kita akan disajikan dengan pertarungan yang sebenarnya, baku hantam antara John dan Samidi. Samidi ternyata bukan orang yang gampang dikalahkan oleh John, karena refleks dari tubuhnya jauh lebih hebat daripada milik John. Ia berhasil menghindari semua boga mentah yang didaratkan kepadanya. Untungnya di sela-sela pertarungan mereka, John berhasil menemukan celah untuk memutarbalikkan keadaan. Dan sebelum ia tewas, Samidi mengatakan kalau perlawanan yang dilakukan oleh John adalah hal yang sia-sia, karena setiap hari John yang baru akan diproduksi oleh pemerintah. Mendengar hal itu, John menyadari satu hal. Ternyata perkataan kloningannya dulu itu benar, bahwa Samidi dan pihak pemerintahan ternyata tidak ada bedanya. Sama-sama ingin mendominasi dan menyakiti semua orang di bawah mereka. Setelah itu, John pun membalikkan badannya dan melihat beberapa pasukan Samidi yang sekarang tunduk padanya. Film pun ditutup dengan memperlihatkan satu scene terakhir, di mana setelah John menyelesaikan misinya, ia bertemu dengan Agent Gorman di sebuah persimpangan hutan. Mengetahui kalau John telah berhasil membunuh Samidi, Agent Gorman menjanjikan bahwa John akan mendapatkan keluarga barunya dengan cara dibuatkan memori yang baru. Agent Gorman juga menjelaskan bahwa John versi dirinya lah yang paling kuat, dikarenakan memori palsu yang mereka tanamkan agar jiwa bertarung John menjadi sangat kuat. John yang mendengar itu merasa dirinya hanyalah boneka murahan yang telah berhasil dimanfaatkan oleh pemerintah. You killed my family. And then you killed them. I didn't kill You put him up to it. Setelah itu, mayat Agent Gorman ditukarkan dengan kloningan yang saat itu sudah patuh pada perintah John. Film ini mengajarkan pada kita bahwa sebagai manusia, kita tidak boleh memanfaatkan manusia lain layaknya boneka, karena tugas kita di dunia ini hanyalah bermanfaat bagi orang lain. Oke, ini karena naskah sudah menuliskan, Nobar mengucapkan selamat berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah ini hingga datang hari kemenangan. Selembut embun di pagi hari, tengadah tangan 10 jari, ucapkan salah setulus hati, mari kita bersama membenah diri. Di bulan Ramadan yang suci, marhaban ya Ramadan. Allah the Almighty, Allahu Allah. Segitu dulu untuk kali ini. Saya Tobi mewakili orang-orang yang sedang kelaparan karena belum makan dari umur 8 tahun.
Karena saya ada acara berbuka dengan Mamang Keanu Reeves, saya pamit undur diri dulu. Tidak lupa untuk mengucapkan sampai jumpa di video nobar selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.